Satu, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta pada acara sosialisasi program sekolah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Sugiana MPD dari Pengawas Dinas SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang kami hormati pula Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Ibu Naning Hidayati SPD. Yang kami hormati para waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, waka sarana dan prasarana SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa hadir dalam keadaan sehat dan walafiat pada acara pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membimbing kita ke jalan yang terang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ibu Yusinta yang akan memandu acara pada pagi hari ini, dan kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Bapak Sugiana MPD, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ibu Naning Hidayati SPD, dilanjutkan nanti informasi-informasi dari para wakil kepala sekolah, kemudian untuk selanjutnya nanti ada tanya jawab, penutup dan juga doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun, dan juga kita tetap mendoakan kepada Bapak Ibu wali kelas wali murid siswa kelas 7 yang mungkin masih belum bisa bergabung pada pagi hari ini, semoga senantiasa dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiana MPD. Kepada Bapak Sugiana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Ibu Naning Hidayati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan segenap sivitas akademika SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan tentu yang berbahagia segenap orang tua wali murid siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama tentu mari kita bersyukur atas ridho dan nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap wajah walaupun menggunakan media daring,
dalam keadaan sehat dan afiat. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita, mungkin anak-anak kita, ataupun juga keluarga besar kita yang sedang menderita sakit atau kurang enak badan, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, tentu saya atas nama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai pengawas pembina, yang pertama tentu mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu putra putrinya telah dinyatakan diterima di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kemudian sedikit informasi yang kami sampaikan bahwa dalam kondisi yang sekarang ini masih dalam nuansa, masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kami mengharapkan kepada seluruh sivitas akademika SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan juga kepada Bapak Ibu wali murid, orang tua, siswa kelas 7 untuk senantiasa bisa menepati protokol kesehatan COVID-19 dengan 5M ya. Jadi sebagai upaya kita untuk ikhtiar kita untuk bisa segera keluar dari wabah pandemi ini, sehingga kita bisa memasuki tataran baru, kembali bisa menjalankan kewajiban kita sebagaimana mestinya, dan syukur dalam keadaan yang lebih baik. Tetap memakai masker, tetap mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, tetap menjaga jarak, tetap menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau interaksi dengan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, satu langkah yang bagus ya SMP Muhammadiyah 2 Jakarta ngaturi Bapak Ibu semua sebagai wali murid ya, sebagai bentuk kebersamaan, transparansi, dan membangun komitmen bersama antara sekolah dengan orang tua, bahwa satu layanan pendidikan ya Bapak Ibu sekalian tentu ingin memberikan layanan yang terbaik untuk putra putri. Bapak Ibu sudah memberikan amanah kepada sekolah, tentu sekolah akan mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya. Namun keterbatasan sekolah tentu ya terdapat di sana sini. Maka kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bersinergi bersama-sama antara pihak sekolah dengan orang tua, membangun satu komitmen yang sama untuk menjadikan siswa-siswi kita, anak-anak Bapak Ibu nanti bisa diberikan layanan yang terbaik, layanan pendidikan, bisa mengembangkan akhlakul karimah, bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang bersifat intelektual maupun kompetensi-kompetensi yang bersifat keterampilan. Bapak Ibu yang saya hormati, kebersamaan dari sekolah dengan orang tua diwujudkan dalam bentuk musyawarah untuk menyampaikan hal-hal terbaik yang nanti akan dilayankan sekolah kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Jadi SMP Muhammadiyah 2 pada saat ini kebetulan memiliki kepala sekolah yang masih relatif baru 6 bulan. Kemudian juga dari sisi program jangka menengah kebetulan juga memasuki pada akhir tahun rencana kerja jangka menengah yang 4 tahunan, sehingga sangat tepat apabila Bapak Ibu nanti bisa memberi warna positif bagi sekolah dengan memberikan masukan-masukan yang positif dan kontribusi nyata untuk pelaksanaan program-program kerja unggulan. Dan selama ini ya sekolah sudah menunjukkan hasil yang luar biasa dalam bentuk layanan, sehingga patut kita syukuri, dan terbukti juga Bapak Ibu orang tua memberikan amanah penuh untuk membimbing, mendidik, melatih, mengembangkan semua kompetensi putra-putri Bapak Ibu kepada SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Sedikit kami sampaikan bahwa dalam masa pandemi ini untuk capaian pendidikan di Kota Yogyakarta yang diukur dari ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah, kita bersyukur Kota Yogyakarta tetap berada pada
posisi teratas dibanding 4 kabupaten lain. Dan ini tentu menjadi beban berat bagi Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 2 untuk terus mempertahankan dan justru semakin meningkatkan. Maka sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua siswa ya, ini karena Bapak Ibu baru memasuki tahun pertama, mari bersinergi untuk membimbing, mendampingi ya, mengasuh anak-anak kita agar nanti sinergi antara program sekolah dengan program keinginan dari orang tua, sehingga potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu bisa berkembang ya, bisa optimal, sehingga nanti Bapak Ibu mendapatkan satu kepuasan terhadap layanan sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dan Bapak Ibu kami harapkan juga monggo nanti ya untuk saling komunikasi antara Bapak Ibu orang tua dengan sekolah terkait dengan perkembangan ya putra-putri Bapak Ibu, terlebih apabila nanti masih dalam nuansa pandemi yang di akhir-akhir ini nampaknya belum cenderung untuk menurun, sehingga tugas dan fungsi Bapak Ibu guru itu nampaknya relatif banyak nanti dibebankan kepada Bapak Ibu, karena untuk tahun pelajaran ini di awal semester ini pemerintah masih menerapkan kebijakan belajar dari rumah, sehingga putra-putri Bapak Ibu belum diperkenankan untuk melakukan pembelajaran di sekolah, sehingga untuk pelaksanaan belajar masih berada di rumah. Praktis Bapak Ibu orang tua yang banyak mendampingi, banyak membersamai, banyak membimbing, dan mungkin juga Bapak Ibu sebagai orang tua akan banyak terlibat aktif untuk proses pembelajaran. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu putra putrinya di SMP Muhammadiyah 2. Kami berharap Bapak Ibu sinergi yang bagus akan terus menghasilkan satu hasil yang istimewa, yang sempurna ya. Tiada upaya yang sungguh-sungguh kecuali akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Demikian yang kami sampaikan Bapak Ibu. Pada intinya Bapak Ibu sekali lagi monggo kita bangun sinergisitas komunikatif dan komitmen bersama untuk mewujudkan layanan pendidikan SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta menjadi layanan yang istimewa, sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa berkembang secara optimal dan menuju akhlakul karimah dan berhasil dalam prestasi intelektualnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi penguatan dari Bapak Sugiana MPD, pengawas Dikpora SMP di Kota Yogyakarta. Terima kasih Bapak sudah rawuh pada pagi hari ini, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta kepada Ibu Naning Hidayati SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini Bapak Ibu kita dapat bertemu walaupun dalam kondisi virtual ya, dengan cara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam senantiasa marilah kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW serta para umatnya yang telah membawa kita pada zaman yang terang benderang ini. Bapak Sugiana SPD MPD, pengawas dari Dinas Dikpora Kota Yogyakarta yang kami hormati. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah.
yang saya hormati, yang pada kesempatan ini juga sudah siap di tempat ini, tidak lupa Bapak Ibu guru semuanya. Dan tak lupa terkhusus pada para orang tua siswa, wali siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan, mengamanatkan para siswanya di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta sebanyak 249 siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sugiana bahwa pelaksanaan pembelajaran ke depan ya di khususnya SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta dan umumnya semua pelajar di kota Yogyakarta maupun di DIY itu di tahun pelajaran ini masih dilaksanakan secara jarak jauh atau PJJ, sambil kita menunggu perkembangan selanjutnya kira-kira nanti bagaimana kondisi pandemi ini. Semoga harapan kita mudah-mudahan terus ada penurunan sehingga harapan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka walaupun belum full seperti yang sebelum corona saat itu. Nah, Bapak Ibu, andaikan nanti pada kedepannya kondisi sudah membaik dan kita diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita juga sudah menyatakan siap Bapak Ibu, karena beberapa saat yang lalu kita sudah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka yang diikuti oleh siswa kelas 7 yang sekarang sudah naik ke kelas 8 gitu Bapak Ibu. Jadi sudah dilaksanakan sekitar 1 bulan yang lalu dan alhamdulillah dalam kondisi lancar dan aman. Jadi andaikan nanti memang kita diizinkan dan kondisi sudah memungkinkan untuk pelaksanaan tatap muka walaupun secara terbatas, sekolah kita SMP Muhammadiyah 2 Jakarta juga menyatakan siap baik secara prokes dan sarana prasarana yang lainnya. Nah, namun Bapak Ibu, karena kondisi kita pada saat ini masih pandemi masih belum stabil gitu Bapak Ibu ya, masih tinggi gitu ya peningkatannya, kita masih diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran itu masih jarak jauh. Itu nanti akan kita laksanakan secara daring maupun luring begitu Bapak Ibu. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran nanti secara daring itu sudah kami usahakan dengan cukup bervariasi. Jadi insya Allah nanti walaupun pelaksanaan pembelajaran ini secara daring, tapi cukup berasa tatap muka Bapak Ibu. Jadi nanti akan kami usahakan seperti yang sudah kemarin itu pembelajaran daring kita mayoritas tatap muka virtual 2 arah. Jadi bisa menggunakan Zoom dan Google Meet. Kalaupun nanti ada pembelajaran yang tidak 2 arah, itu hanya selingan-selingan saja Bapak Ibu. Misalnya dalam hal pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Sementara untuk penjelasan materi-materi kita tetap akan kita usahakan menggunakan komunikasi virtual 2 arah. Sehingga benar-benar terasa pembelajaran tatap muka. Jadi siswa itu juga bisa bertanya langsung tentang materi yang tidak paham yang diajarkan saat itu. Dan guru pun bisa dengan bebas menyampaikan materi yang diprogramkan di saat itu Bapak Ibu. Nah, untuk secara daring kita sudah menyiapkan banyak sekali media-media pembelajaran Bapak Ibu. Di antaranya kita sudah siapkan video pembelajaran lengkap, semua mapel ada Bapak Ibu. Jadi semua guru sekolah kita sudah sejak tahun kemarin tuh sudah menyiapkan video pembelajaran Bapak Ibu ya. Video pembelajaran baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 gitu Bapak Ibu. Semua mapel ada. Gitu. Selain video-video pembelajaran, kita juga menyiapkan modul pembelajaran Bapak Ibu. Modul pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari 16 mapel. Di sana lengkap dengan materi pembelajaran, ada penugasan dan juga ada
LK, jadi lembar kerjanya ada di sana semuanya itu Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap, satu modul tebal itu isinya 16 mapel, 3 kali putaran, ada penugasannya dan ada lembar kerjanya sekalian. Nanti kalau di saat jadwal itu nanti pas luring itu tinggal menyobek saja, itu lembar kerjanya tinggal disobek saja. Setiap akhir bulan itu bisa dikumpulkan ke sekolah oleh orang tua. Itu ngumpulkannya di depan sekolah, tapi setiap akhir bulan saja. Kalau untuk bulan Juli ini belum bisa berjalan Bapak Ibu, karena ini sudah pertengahan Juli, jadi Juli ini masih melaksanakan dengan cara daring. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kedepannya mulai tahun ini Bapak Ibu, pembelajaran kelas 7, 8, 9 mulai tahun pelajaran 2021-2022 ini tergolong sudah padat Bapak Ibu, berbeda dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu masih ada pengurangan jam, pengurangan struktur kurikulum ya Pak Sugiana ya. Kemarin masih 32 jam Bapak Ibu, sekarang mulai tahun pelajaran ini sudah full 40 jam. Gitu, 40 jam kalau Muhammadiyah ditambah jam agama itu Bapak Ibu menjadi 47 jam. Nanti terbagi menjadi 5 hari. 47 jam itu terbagi menjadi 5 hari. Jadi satu hari bisa 10, 10, 10, 10, 10, 9 dan 8 jam. Jadi Senin, Selasa, Rabu 10 jam, Kamis 9, Jumat 8 begitu. Karena menjelang Jumatan. Tapi satu jamnya Bapak Ibu tidak penuh 40 menit, nanti hanya 30 menit, nanti panjang lebar akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Urusan Kurikulum. Itu semua dilaksanakan Bapak Ibu. Kenapa kok ada perubahan kemarin, ada pengurangan struktur kurikulum, sementara kok sekarang dipenuhkan seperti saat sebelum corona. Hanya waktunya yang dikurangi itu tujuannya dari Dinas Dikpora Kota dan juga mungkin secara umum ya Pak Sugi ya, itu untuk meningkatkan daya serap Bapak Ibu, meningkatkan daya serap materi ke siswa. Karena kita pahami bersama bahwa kemarin pada saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini daya serapnya itu jauh berkurang Bapak Ibu. Mungkin hanya sekitar 50% saja daya serapnya itu. Seluruh DIY dan mungkin secara umum Bapak Ibu, daya serap materi yang diterima oleh siswa itu berkurang banyak. Hanya sekitar 50%-nya saja. Dengan kondisi itu, kedepannya akhirnya pemerintah mencanangkan kembali untuk pelaksanaan pembelajaran di fullkan 40 jam pelajaran, tidak ada pengurangan lagi. Namun demikian Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, nanti pelaksanaan di sekolah kita di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta mudah-mudahan daya serapnya tidak turun terlalu jauh. Ini sudah terbukti Bapak Ibu, terbukti kemarin kelas 9 itu sudah bisa dibuktikan bersama bahwa pelaksanaan pembelajaran kelas 9 itu walaupun secara umum itu daya serap itu turun 50%, tapi kemarin anak-anak kelas 9 itu mencapai prestasi yang luar biasa juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi daya serapnya tidak sampai turun 50%. Karena alhamdulillahirabbil alamin kemarin kelas 9 itu masih tetap bisa bertahan menduduki peringkat pertama sekolah Muhammadiyah sekota Yogyakarta. Dan juga bisa menduduki peringkat 16 sekolah negeri swasta sekota Yogyakarta yang jumlahnya 65 sekolah Bapak Ibu. Jadi masih banyak SMP-SMP yang mungkin notabene itu inputnya lebih bagus itu ada di bawah kita gitu Bapak Ibu. Demikian juga tingkat provinsi yang jumlahnya 565 sekolah, kita masih menduduki peringkat 72. Itu kalau dilihat secara kasat mata merupakan prestasi yang luar biasa Bapak Ibu yang telah diraih oleh para siswa kelas 9, dan itu menunjukkan bahwa daya serap para siswa di sekolah kita itu tidak terjun terlalu jauh. Nah, harapan kami Bapak Ibu kedepannya para siswa semuanya baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 itu juga seperti itu. Tidak terlalu turun daya serapnya. Ya pasti turun itu pasti karena memang kondisi yang tidak normal. Harusnya itu kita bisa ngelos-ngelos anak itu secara langsung, ini tidak bisa secara langsung itu pasti turun. Tapi turunnya insya Allah tidak terlalu jauh begitu Bapak Ibu. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan panjang lebar tadi, nanti kedepannya akan disampaikan oleh Bapak Ibu
wakil kepala urusan baik nanti kurikulum, siswaan, humas dan dari PAI itu akan disampaikan lebih detail lagi. Ngaten Bapak Ibu, nanti kalau ada hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dan juga motivasi dari Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Ibu Naning Hidayati SPD. Terima kasih Ibu Naning. Kemudian untuk selanjutnya yaitu akan ada informasi dari Waka Urusan Hubungan Masyarakat yaitu Humas kepada Ibu Nur Afiati SS. Kami persilahkan. Bu Vera nggak di sini sekalian, Bu Vera? Bisa di sini sekalian? Kamera di mana? Pak Zain, aku mau ngeliatin ini. Jadi bisa ke aku dulu ya. Di sininya, ha. Mic-nya tak kasih Bu Vera. Mic-nya misuse. Oke. Ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Bu Afi, Wakahumas SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Bapak Ibu tentu sudah ketemu ya saat kita pendaftaran PPDB beberapa bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih dan kami ucapkan selamat bergabung di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Jadi baiklah Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, besok hari Rabu akan ada jadwal pengambilan buku paket ya. Pengambilan buku paket itu disertai juga ada souvenir hadiah dari sekolah sebagai tanda terima kasih kami kepada ayah bunda semua. Souvenir yang pertama Bapak Ibu yaitu adalah sling bag tas nih Bapak Ibu seperti ini. Nah, besok bisa dipakai untuk anak-anak semua saat kita sudah sekolah. Dipakai nih Bapak Ibu gini ya. Gini. Keren kan Bapak Ibu? Nah, gini ya. Nah, Bapak Ibu besok anak-anak sampai di rumah dipakai ini lalu difoto. Jangan lupa share ke medsos Instagram dan Facebook SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Selanjutnya Bapak Ibu akan dapat juga stiker ya, stiker mucil. Bapak Ibu bisa tempelkan di kendaraan Bapak Ibu semua di mobil. Jadi besok saat kita sekolah memasuki jalan Kapas, maka berbagai macam kendaraan itu semua sudah tertempel stiker ini. Artinya Bapak Ibu tidak salah jalan, sudah berada di Jalan Kapas SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, souvenir atau hadiah yang ketiga adalah ini Bapak Ibu, tempat pensil untuk anak-anak ya. Ada tulisannya mucil. Jadi jangan lupa Bapak Ibu besok difotokan semuanya ya. Tas, tempat pensil dan stiker ya supaya anak-anak suka. Jadi terima kasih ayah bunda semua ya. Next Pak. Jadi ayah bunda selain layanan dari kami dan segala macam fasilitas souvenir, program selanjutnya wait sebentar ya Pak. Jadi
kamera Pak, di layar. Di Bu Afi belum tampak. Di HP aja. HP Bu Afi aja bisa? HP. Ya, sudah ya. Ya, next Bapak. Next. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, layanan setelah souvenir, yaitu adalah Mucil TV YouTube channel. Jadi Bapak Ibu, ini sudah berdiri sejak kemarin kita ada pandemi. Seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala bahwa pembelajaran kita di masa pandemi selain melalui Google Meet, bisa juga melalui Mucil TV ya, video pembelajaran Bapak Ibu yang sudah banyak sekali nanti bisa di-share melalui WhatsApp group. Bapak Ibu, ini mudah-mudahan bisa membantu anak-anak kita dalam pelajaran daring di rumah. Selanjutnya Bapak Ibu, ada juga buletin gravitasi siswa. Ini juga akan dibagikan setiap kita menerima rapot. Buletin gravitasi ini adalah hasil karya anak-anak semua. Jadi nanti anak-anak akan dilibatkan, siapa yang suka menulis dan lain sebagainya akan dimuat di dalam buletin gravitasi. Selanjutnya Bapak Ibu, next. Ada juga acara milad sekolah Bapak Ibu untuk menyemarakkan berbagai macam kegiatan ulang tahun sekolah nih Bapak Ibu. Itu antara lain kita pernah ada Aero Family Gathering, seminar National Education dan lain sebagainya. Next. Nah Bapak Ibu, ada juga kegiatan Umroh SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kegiatan ini bisa diikuti oleh siswa, guru, dan orang tua. Jadi kegiatan Umroh SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini diselenggarakan setiap akhir semester, liburan semester di bulan Desember. Jadi ini baru tidak terselenggara sejak selama pandemi ini. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera lagi berkunjung ke Mekah Baitur Rahmah. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan yang lain adalah kegiatan student exchange atau SE. Bedanya Bapak Ibu dengan umroh, kalau student exchange ini tidak bisa diikuti oleh orang tua, jadi hanya siswa dan guru saja. Kita sudah mulai Bapak Ibu sejak di tahun 2011. Kita pernah ke Australia, 2012 juga ke Australia, 2013 kita ke 4 negara di Asia yaitu Thailand, Malaysia, Singapura. Kemudian 2014 kita vakum, 2015 kita ke Jepang, 2016 kita ke 4 negara Asia lagi, 2017 kita ke Beijing, Cina, 2018 kita ke Chongqing Media School di Korea Selatan, kemudian 2019 kita, yang terakhir kita tidak menyangka bahwa Bapak Ibu akan ada pandemi, kita sudah berhasil ke 4 negara di Eropa. Jadi itu luar biasa sekali. 2020 kita sudah merencanakan namun ada pandemi sehingga tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan semuanya pandemi ini segera berakhir Bapak Ibu, kita bisa menyelenggarakan semua program kegiatan sekolah. Next. Ini Bapak Ibu foto-fotonya yang pernah ini oleh anak-anak. Jadi itu yang terakhir kemarin yang ada di Eropa, kemudian di Korea, di Beijing. Selanjutnya ini biasanya Bapak Ibu kegiatan student exchange ini diselenggarakan di bulan Oktober dan November, kira-kira di sekitar bulan itu. Nanti anak-anak ada berada di sana sekitar 9 sampai dengan 15 hari. Ini bisa diikuti oleh siapa saja, semua siswa kelas 7, 8, 9, reguler maupun peminatan, siapapun boleh ikut. Next Bapak. Next. Kegiatan lainnya Bapak Ibu adalah kegiatan outing kelas, kegiatan anak-anak. Semua kegiatan anak-anak di kelas reguler maupun peminatan ada. Nah, outing kelas ini akan kita sesuaikan karena ini masa-masa pandemi, maka outing kelasnya akan kita ubah menjadi outing kelas yang virtual. Artinya kita buat yang aman dan nyaman, enjoy agar anak-anak tidak jenuh dengan KBM daringnya. Next Bapak. Bapak Ibu nanti akan ada pertemuan dengan orang tua siswa dan wali kelas masing-masing setelah acara ini. Nah nanti mohon kiranya ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menjadi komite kelas di kelasnya masing-masing untuk membantu wali kelas untuk koordinasi dengan
semua orang tua di situ. Meliputi 3 saja, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Next Bapak. Demikian Bapak Ibu sekilas informasi dari Wakahumas mengenai SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Untuk selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai KBM daring dari Ibu Waka Kurikulum SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Untuk itu kepada Ibu Vera Vijantari kami persilahkan. Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih Bu Afiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu orang tua kelas 7, saya Bu Vera. Saya dari bagian kurikulum. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang layanan non-akademik yang sifatnya sangat menyenangkan anak-anak. Nah, ini untuk yang serius-serius nih Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sugiana dan Ibu Naning tadi mengenai pembelajaran di SMP Muhammadiyah 2. Untuk tahun ini diberikan nama menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian di sekolah kami ada kombinasi daring dan luring dengan pembagian 3 minggu untuk daring dan 1 minggu luring. Artinya biar anak-anak tidak online terus, tetapi ada offline untuk menulis tugas dari Bapak Ibu guru yang sudah dijadikan satu dengan modul. Kemudian pembelajaran luring itu menggunakan mobil mucil atau modul pembelajaran mucil dengan pembagian untuk semester 1 3 putaran dan semester 2 4 putaran Bapak Ibu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Ibu Afiati, kita juga menggunakan video pembelajaran dari Bapak Ibu guru mengenai melalui kanal YouTube Mucil TV. Kemudian lebih diutamakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Naning tadi, kita menggunakan KBM virtual, Zoom atau Meet. Next Pak. Kemudian di sekolah kami ada 10 mapel umum dan 6 mapel ismuba dengan jumlah jam per minggu 49 jam pelajaran. Di situ kami tuliskan untuk PAI ada 12 jam, kemudian PKN 2 jam, bahasa Indonesia 6 jam, kemudian matematika 5 jam, kemudian bahasa Inggris 4 jam, kemudian IPA 5 jam, IPS 4 jam, kemudian olahraga 3 jam, bahasa Jawa 2 jam, dan informatika 2 jam. Dengan alokasi waktu 1 jam itu 30 menit. Berikut jadwal pelajarannya Bapak Ibu. Jadi dimulai dari jam 7 sampai jam 7.15 tadarus bersama wali kelas. Kemudian berakhir 12:15. Untuk hari Senin dan Selasa Rabu kita berakhir 12.15, kemudian hari Kamis selesai jam 11.45, kemudian yang hari Jumat selesai pukul 11.15 karena untuk menjelang Jumatan. Kemudian untuk platform KBM Bapak Ibu, skenario dari Bapak Ibu guru, nanti Bapak Ibu guru akan masuk dan keluar grup sesuai dengan jam pelajaran. Nanti Bapak Ibu guru akan menyapa terlebih dahulu di grup anak-anak sesuai jamnya, kemudian jika sudah selesai Bapak Ibu guru akan keluar grup WA tersebut. Kemudian Bapak Ibu guru sudah kami sampaikan untuk Zoom dan Google Meet dengan anak-anak. Nanti orang tua akan diberi informasi oleh wali kelas karena Bapak Ibu guru harus membuat janji. Jadi membuat janji bahwa H-1 besoknya kita mau virtual seperti itu. Kemudian kita menggunakan YouTube dan Google Classroom untuk pengumpulan tugas lebih mudahnya, kemudian modul luring, dan kemudian dari akun belajar ID dari Kemdikbud. Bapak Ibu, berikut kita sudah mempunyai 3 edisi untuk modul pembelajaran. Bisa dilihat kan? Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, besok anak-anak sampulnya tiap tahun berbeda. Kita sudah mempunyai 3 edisi Bapak Ibu, dan
Yang edisi pertama monggo Pak. Ya, kemarin ini daftar alamat video pembelajaran dari Muncul TV. Yang edisi pertama kita bisa di-launching oleh Bapak Wali Kota tahun 2020 kemarin, berikut dengan CD video pembelajarannya dari Muncul TV. Begitu. Kemudian berikut agenda KBM kelas 7 Bapak Ibu. Kami sampaikan karena tadi sudah disampaikan bahwa 3 minggu daring, 1 minggu luring. Setiap luring itu di akhir bulan. Jadi tanggal 23 sampai 27 Agustus itu KBM luring putaran pertama. Kemudian 8 sampai 17 September kita sudah PTS semester 1. Kemudian nanti di tanggal 27 September sampai 1 Oktober sudah luring putaran kedua. Kemudian di akhir Oktober ada KBM luring putaran ketiga. Nah, tanggal 7 sampai 17 Desember sudah penilaian akhir semester. Kemudian penerimaan rapot untuk semester ini tanggal 23 Desember. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugi, kita bisa melakukan tatap muka walaupun terbatas. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu tidak salah pilih untuk berada di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Karena prestasi akademik untuk kelas 7 dan 8 alhamdulillah kemarin yang terakhir ya Bapak Ibu, pada ujian kenaikan kelas kemarin yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah se-DIY, kelas 7 itu mampu meraih juara 1 sekota Yogyakarta untuk mapel Ismuba dan umum, dan juara 2 untuk mapel Ismuba se-DIY. Kemudian yang mapel umumnya kita bisa juara 1 sekota dan se-DIY. Se-DIY itu sekitar 91 sekolah SMP Muhammadiyah. Kemudian yang kelas 8 juga alhamdulillah kita peringkat 1 sekota untuk mapel Ismuba dan umumnya. Kemudian yang peringkat 2-nya kita se-DIY. Untuk kelas 9 Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Naneng, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak kelas 9 ini luar biasa. Kemarin tidak pernah bisa tatap muka juga, tetapi kita berusaha untuk KBM virtual 2 arah. Jadi alhamdulillah kita bisa meraih peringkat 1 untuk SMP Muhammadiyah sekota Yogyakarta. Kemudian yang paling luar biasa, kita peringkat 72 dari 564 SMP negeri swasta se-provinsi DIY Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada 3 anak Bapak Ibu yang mendapatkan nilai matematika sempurna 100. Ada 3 anak. Luar biasa untuk anak-anak. Kemudian yang untuk ujian sekolah juga diselenggarakan online serentak untuk SMP Muhammadiyah se-provinsi DIY. Kita juga peringkat 1 sekota Yogyakarta dan peringkat 2 dari SMP Muhammadiyah se-DIY. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, meskipun dalam masa pandemi seperti ini anak-anak kelas 9 kemarin tetap semangat. Mudah-mudahan yang kelas 7 ini juga makin semangat. Nah, berikut Bapak Ibu laporan kelanjutan studi kelas 9 tahun 2020. Ada 266 siswa kami catat yang melanjutkan ke SMA atau SMK negeri ada 153 Bapak Ibu. Kemudian yang SMA SMK Muhammadiyah ada 79. Kemudian yang SMA SMK swasta lainnya ada 34. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu tidak salah pilih untuk berada di Mucil, karena Mucil jagonya sekolah daring dan luring. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, ada sesi tanya jawab ya Miss? Ya, selanjutnya langsung ke Ibu Tri, Waka Kesiswaan. Monggo. Ya. Sudah manutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak, Ibu, Bunda, Ayahanda, perkenalkan saya Ibu Tri Maharjanti yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan sekolah di bidang kesiswaan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Bu Tri akan menyampaikan 3 hal yang sering kita temui pada saat kita sebelum pandemi maupun di saat pandemi ini, yaitu Bu Tri akan menyampaikan yang pertama itu tentang ekstrakurikuler, tentang lomba dan tata tertib. Yang pertama tentang ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan oleh peserta didik di suatu instansi, umumnya dilakukan di luar jam belajar kurikulum standar. Bapak Ibu, di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, sebelum pandemi ekstrakurikuler kita itu ada 2 jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib diikuti oleh semua siswa dan ekstrakurikuler wajib pilihan, sehingga nanti siswa diharap memilih di antara saat ini 2 pilihan. Next. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa ekstrakurikuler sebelum pandemi di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta itu yang pertama ekstrakurikuler wajib, ini yang sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Yang wajib itu Pandu Hizbul Waton, kalau di negeri itu sama dengan kepramukaan, mangaten. Lalu ekstrakurikuler pilihan, di mana siswa itu memilih ada Kiroa, ada basket, futsal, tapak suci, peleton inti, tari, PMR, paduan suara, fotografi, desain grafis, renang, berkuda, panahan, robotik, dan dewan pengenal. Dewan pengenal itu adalah peserta dari Pandu Hizbul Waton yang mau bergabung dengan kakak kelas dan untuk share ilmu kepada adik-adiknya. Itu dewan pengenal HW. Sedangkan IPM itu merupakan suatu kegiatan pengkaderan di SMP Muhammadiyah 2. Nah ini Bunda, itu tadi yang ketika kita masih sebelum pandemi. Nah setelah itu kita dengan adanya pandemi ini Bunda, Ayahanda, di SMP Muhammadiyah 2 tetap melaksanakan yang pertama ekstrakurikuler wajib diikuti oleh semua siswa kelas 7, 8, dan 9, di mana jadwalnya sebagai berikut. Yang kelas 7 itu berada di hari Kamis, kelas 8 berada di hari Rabu, dan kelas 9 berada di hari Kamis, hanya dilaksanakan 1 semester. Kalau kelas 7 dan 8 dilaksanakan 2 semester, yaitu pada jam 13.00 sampai dengan 14.00. Next. Untuk selanjutnya, untuk ekstrakurikuler yang wajib memilih, nanti diharapkan semua siswa memilih di antara desain grafis dan jurnalistik, di mana pelaksanaannya yang kelas 7 akan dilaksanakan hari Senin dan yang kelas 8 akan dilaksanakan hari Selasa. Itu yang desain grafis. Next. Untuk yang jurnalistik itu akan dilaksanakan sama pada hari Senin itu kelas 7 dan hari Selasa itu kelas 8. Jamnya sama, jam 13.00 sampai 14.00. Nah itu Bunda, selanjutnya nanti teknis pelaksanaannya yaitu peserta didik mengikuti ekstrakurikuler wajib Pandu Hizbul Waton dan ekstrakurikuler yang dipilih desain grafis atau jurnalistik. Lalu pembelajaran ekstrakurikuler semuanya melalui daring, belum ada praktek, mohon maaf. Lalu pembelajaran ekstrakurikuler melalui platform WA, IG, Google Class. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan di luar KBM, maka kita laksanakan jam 13.00. Sedangkan pembelajaran ekstrakurikuler akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Agustus. Untuk itu Bunda, nanti mohon kepada Ananda dibimbing. Ananda nanti akan menentukan yang pilihan yang mana, yang mantap, yang desain grafis atau mantap yang jurnalistik. Nah, karena itu nanti diharapkan ketika kelas 7 memilih misalnya desain grafis, diharapkan nanti ketika kelas 8-nya juga tetap memilih desain grafis, karena itu nanti programnya akan selalu bertambah dan diharapkan dengan adanya
masa pandemi ini anak-anak juga selain bisa game juga bisa diarahkan ke desain grafis dan jurnalistik. Begitu Bunda, sehingga kami nanti ke depan akan mengirim Bitly untuk pilihannya. Selanjutnya Bunda, kami akan menyampaikan tentang lomba yang sering sekali nanti kami akan mengeser beberapa macam lomba baik yang mandiri maupun berjenjang. Maksudnya mandiri di sini adalah semua lomba yang berasal dari sekolah A, sekolah B dan seterusnya itu kami tekniknya, mekanismenya ada informasi tentang lomba akan kami sampaikan kepada siswa melalui wali kelas. Selanjutnya pendaftaran dan pembinaan secara mandiri. Dan siswa mendaftar dengan memperhatikan kapan technical meetingnya, pelaksanaan lombanya, pengumumannya. Dan selanjutnya sebelum pelaksanaan lomba diharap siswa nanti melaporkan atau menginformasikan kepada wali kelasnya dengan menuliskan nama kelas, nama lomba yang akan diikuti apa, jenjang penyelenggaranya siapa, tingkat apa, lalu jadwal pelaksanaannya lomba serta pengumuman. Nah, selanjutnya nanti dari wali kelas akan melaporkan kepada kami di kesiswaan, dan di kesiswaan itu gunanya untuk memberikan reward kepada siswa yang memenangkan kejuaraan itu. Terus makanya ya Bunda, jadi nanti kalau ada lomba, monggo silahkan semuanya mengikuti, namun itu tadi ada yang sifatnya mandiri dan ada yang sifatnya berjenjang. Next. Nah, lalu yang sifatnya berjenjang itu adalah lomba-lomba yang biasanya dilaksanakan oleh dinas, kementerian dan selanjutnya, di mana peserta ditunjuk atau diseleksi oleh sekolah, selanjutnya pendaftaran oleh sekolah dan pembinaan subsidi dari sekolah. Mangaten Bunda untuk yang hubungannya dengan lomba. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang tata tertib. Bunda, mohon maaf untuk tata tertib di sini sementara kami bisa memberikan kepada siswa kelas 7 tata tertib yang ada di PLS. Sementara menikah, untuk selanjutnya nanti kami akan membuat tata tertib yang secara terinci begitu. Nah, sehingga nanti di akhir itu akan ada fakta integritas yang ditandatangani oleh siswa dan orang tua, yang dimana fakta integritas itu dengan catatan atau dengan notabe tata tertib itu sudah dibaca dan insya Allah dimengerti serta akan dilaksanakan untuk berikutnya. Bunda, mohon maaf, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Naning, oleh Ibu Kepala Sekolah kita, bahwa kita usahakan serasa anak-anak pembelajaran itu pembelajaran yang sebenarnya. Nah, untuk itu kami akan mengiringi contoh contoh seragam tadi sudah di WA. Nah, mohon maaf, selama ini mungkin anak-anak mengikuti daring dengan santai, dengan memakai kaos oblong, dengan mungkin maaf rambut yang acak-acakan dan tidak menampilkan wajah ketika Zoom bersama wali kelasnya. Namun mohon maaf untuk kali ini SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta membuat tata tertib begitu sehingga anak-anak itu merasa kalau itu seperti di dalam kelas meskipun pelaksanaannya di rumah berada di dalam kamar. Nah, sehingga berikut nanti kita akan menyampaikan jadwal seragam dalam 1 minggu, dan selanjutnya pada saat siswa hari itu ada jadwal olahraga, dimohon siswa memakai baju olahraga. Untuk kemis pahingnya monggo menyesuaikan, yang sudah mempunyai baju gagrak adat Jawa dipersilahkan untuk memakainya. Nah, demikian Bunda, Ayahanda, informasi yang bisa kami sampaikan dari kesiswaan. Semoga nanti kita bisa segera selesai pandemi ini dan kita bisa tatap muka, dan semoga kita bisa melaksanakan ekstrakurikuler, lomba dan sebagainya secara nyata di lapangan. Matur nuwun, mungkin nanti menyusul untuk contoh seragamnya.
dan mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari bidang keagamaan, semoga kepada Bapak Agus Ridwan dipersilahkan. Matur nuwun Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua dan wali murid yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan program PAI yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Sebelumnya mungkin dalam mendidik anak tidak hanya sekedar faktor akademik yang kita kejar, tapi kita juga perlu untuk menyentuh faktor emosional dan spiritual anak-anak kita. Dari sekolah sudah membuat program, namun karena kondisi seperti ini, maka apa yang disampaikan Bapak Pengawas tadi, diperlukan sinergi kerjasama antara sekolah dengan Bapak, Ibu, orang tua dan wali murid. Untuk itu sekali lagi kami mohon bantuannya, mohon kerjasamanya dalam rangka mendidik anak, dalam rangka menyentuh emosional dan spiritual anak kita, sehingga nanti yang kita peroleh dari anak itu tidak hanya pintar akademik, tapi juga pintar atau ya terbentuk karakter dari anak itu sendiri, karakter yang baik. Mungkin program yang sudah kami rancang, yang pertama itu biasanya itu kita ada program rutinitas pembentukan pembiasaan, yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Namun karena pada waktu-waktu ini kita belum bisa daring, maka mungkin untuk hal itu sementara belum bisa seperti itu. Kemudian yang kedua programnya rutinitas adalah tadarus. Insya Allah nanti tadarus akan dibimbing oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Untuk kelas 7 ini sementara materinya yang akan dibaca adalah mulai surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Mengapa? Karena ya kita juga tidak menutup mata, masih banyak di antara anak kita yang masih belum banyak hafalannya, kecuali kelas tahfidz. Mungkin kelas tahfidz itu programnya lain. Maka untuk program reguler ini nanti semester pertama ini materi bacaannya adalah An-Nas sampai Ad-Duha, itu dibolak-balik biar lancar. Nanti semester 2 akan kita tambah lagi, dengan harapan nanti ketika anak-anak ini sudah keluar dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini, minimal ya mereka bisa hafal juz 30. Ini untuk yang reguler. Kemudian yang program yang ketiga yaitu program pantauan ibadah. Nah, ini kalau di sekolah, kalau biasa kita tatap muka, itu biasanya kami bisa mengawasi anak secara langsung. Namun karena ini kondisi seperti ini, jadi kami hanya membuat pantauan ibadah secara digital. Insya Allah nanti akan kita share ke orang tua dan ke siswa. Nanti siswa mengisi dari link yang ada. Kemudian nanti kita juga setiap pekan akan
cross check, kemudian membutuhkan kerjasama dari orang tua untuk masalah pengawasan ini, terutama mungkin ibadah atau sholat 5 waktu, kemudian di situ juga ada nanti ibadah-ibadah sunnah, sholat duha, sholat malam, lail, tadarus Al-Quran, dan amalan-amalan harian yang lainnya. Nah, ini mungkin sekali lagi untuk pemantauannya, sekali lagi kami mohon kerjasamanya dari orang tua, karena kami tidak bisa memantau langsung. Yang bisa mengawasi adalah orang tua di rumah masing-masing. Kami hanya bisa menyampaikan pantauan ibadah itu secara digital. Nanti setiap akhir pekan akan kita rekap dengan meminta persetujuan dari orang tua, benar apa tidak anak itu mengisi atau melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang lainnya selain tadarus tadi sudah adalah untuk masalah bimbingan Iqra. Ini bagi kelas 7 kita tidak menutup mata, masih banyak di antara siswa kita yang belum lancar. Kemarin dari sekolah sudah membuat link atau bit.ly pemetaan kemampuan baca tulis Al-Quran, sudah kita sharekan ke wali kelas 7. Mohon nanti orang tua bisa membantu anak-anak untuk mengisinya, apakah dia itu lancar Al-Quran atau masih Iqra. Kalau Iqra berapa, di situ ada, anak bisa memilih. Nanti akan kita rekap ada berapa siswa yang masih Iqra, nanti akan dilaksanakan bimbingan. Kalau seandainya masih banyak, ya mungkin bimbingannya secara online, karena kita tidak mungkin mendatangkan siswa yang banyak ke sekolah. Ini secara online, nanti akan kita bagi per pembimbing minimal atau maksimal 6-7 siswa. Nanti kita lihat hasilnya dari rekapan itu. Nah, itu nanti bimbingannya akan kita laksanakan seminggu, insya Allah sekitar 3 kali. Setelah KBM nanti akan kita sesuaikan dengan kurikulum dan dengan kesiswaan untuk jadwalnya. Kita akan menyusul. Kemudian untuk program lainnya adalah pesantren Ramadan siswa. Ini kelas 7, 8. Untuk kelas 9 nanti kita lihat apakah ketika Ramadan itu kelas 9 sudah selesai kegiatannya atau belum untuk ini, atau masih ini. Tapi itu pesantren Ramadan secara daring. Tahun kemarin alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan untuk kelas 7 dan kelas 8. Materi pokoknya adalah peningkatan pemahaman tentang tata cara wudhu dan sholat. Kemudian untuk yang lainnya program pendukung yaitu latihan kurban. Ini insya Allah tiap tahun akan ada, karena ini sudah masuk di biaya dari tahunan sekolah itu sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah bakti sosial. Ini juga bakti sosial nanti akan kita mungkin diwakili oleh teman-teman dari IPM dalam momen-momen tertentu. Ini untuk mendidik rasa emosionalnya dan karakter sosialnya, menumbuhkan karakter sosial dalam diri anak itu sendiri. Kemudian yang program pendukungnya yaitu PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Nanti ada beberapa momen dalam Hari Besar Islam tahun ini yang akan kita laksanakan. Itu akan dalam bentuk pengajian-pengajian dalam rangka menambah wawasan keagamaan kita, baik itu siswa maupun orang tua. Mungkin sementara itu program yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, program ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sinergi dari kami dari sekolah dengan Bapak, Ibu, orang tua, dan wali siswa di rumah masing-masing. Jadi sekali lagi kami mohon kerjasamanya, mohon sinerginya, sehingga walaupun dalam kondisi seperti ini ya minimal ya segi spiritualnya tidak ditinggalkan oleh anak, minimal ibadah wajibnya tidak ditinggalkan oleh anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak-anak karena
terbawa kondisi, terlena dengan keadaan, mungkin dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan yang lainnya, sehingga lupa dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sekali lagi kami mohon bantuan para orang tua atau wali murid untuk saling mengingatkan. Kami hanya bisa beri semacam pantauan itu untuk nilai tambahan bagi anak-anak kita. Mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin pemaparan program Sarpras yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Satimin Agus Siswanto, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Iya. Sarpras 2001. Iya. Terima kasih Pak Agus Ridwan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 1 yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kami semua dari kepala sekolah, dari Bapak pengawas, kemudian lanjut Ibu kepala sekolah dan teman-teman waka untuk menyampaikan program-programnya. Untuk itu kami selaku Waka Sarpras untuk program kami tahun 2021, sebelumnya kami ingin memperkenalkan bahwa SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta jumlah kelasnya ada 24 dengan paralel 8 kelas, 7 8 kelas, kelas 8 8 kelas, dan kelas 9 8 kelas, sehingga berjumlah 24 kelas. Kemudian sarana yang lain yang perlu kami sampaikan yaitu di samping ruang kelas SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta juga didukung oleh sarana yang lain, yaitu ada 5 laboratorium komputer untuk nantinya memberikan sarana untuk pelaksanaan ASPD, kemudian lab bahasa, lab IPA, lab musik, kemudian termasuk ruang mucil TV, kemudian sarana-sarana penunjang yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta tahun ini juga sudah memoles wajah depan sekolah, termasuk yang di dalam sarana olahraga juga sudah kami perbaiki. Mungkin baru tahu dalam bentuk foto atau mungkin yang diupload dalam Instagram atau yang lain-lain, medsos yang lain. Nanti suatu saat saya yakin anak-anak, saya yakin juga kangen pengen lihat kayak apa SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Mudah-mudahan ini nanti segera pandemi akan berakhir dan anak-anak bisa tatap muka walaupun nantinya masih dalam kondisi terbatas. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sarana prasarana yang kami programkan tahun 2021 ini, yang pertama untuk melengkapi dan merehab sarana pembelajaran LCD khususnya, kemudian sarana penunjang termasuk AC yang semua kelas sebetulnya sudah ada, tapi ada beberapa ruang yang karena usia ekonomisnya yang memang setelah diservis sudah tidak bisa dimanfaatkan dengan baik atau sudah tidak maksimal, nanti akan kami ganti dengan yang baru secara bertahap
sehingga anak-anak nanti masuk ruang kelas insya Allah nyaman, ruangnya ber-AC, kemudian lampunya terang, kemudian ruangannya juga nyaman, meja kursinya dan lain-lain. Ini dengan harapan apa? Nantinya anak-anak kalau sudah tatap muka di sekolah, itu anak-anak nyaman di ruang kelas, bisa belajar dengan baik, sehingga ilmu yang diterimanya itu mudah dan insya Allah bermanfaat. Dalam masa pandemi ini pun sekolah sudah mengupayakan setiap ruang kelas kami berikan jaringan tempat cuci tangan, sehingga nanti kalau anak-anak masuk kelas itu sudah ada tempat cuci tangan termasuk fasilitas yang lain, sehingga anak-anak insya Allah kalau nanti sudah tatap muka insya Allah juga akan terjaga kebersihan dan kesehatannya, sehingga mudah-mudahan kita berharap pandemi ini segera berakhir. Kemudian untuk kenyamanan juga kami merencanakan nanti setiap ruang kelas juga akan kami sediakan loker. Loker itu akan digunakan menaruh, karena buku anak-anak itu cukup banyak. Nanti setiap anak harapan kami nanti punya satu loker, kuncinya di bawah. Kemudian tidak semua buku harus dibawa pulang, nanti ada yang ditinggal sekolah di saat nanti pembelajaran itu tinggal mengambil di loker masing-masing, sehingga beban anak-anak khususnya bawaannya tidak terlalu berat. Kemudian Bapak Ibu untuk sarana yang lain, insya Allah nanti sekolah juga termasuk lab musik tadi belum kami sampaikan, juga kami sediakan anak-anak nanti di ruang kedap suara bisa berlatih musik. Nah, seperti nanti yang akan disampaikan guru seni budaya, nanti di situ anak-anak bisa bernyanyi dan lain-lainnya di lab musik dan dalam kondisi kedap suara sehingga tidak mengganggu ruang sekitarnya. Kemudian Bapak Ibu di samping itu SMP Muhammadiyah 2 juga sudah punya masjid yang representatif dalam rangka untuk sarana ibadah sholat khususnya. Nanti insya Allah masjidnya cukup luas, ditambah nanti di lantai 3 kami sediakan juga aula. Biasanya kita laksanakan sholat duhur dan asar itu secara berjamaah, dan selama ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan besok ke depan juga lebih nyaman lagi. Harapan kami dari sekolah dulu rencana nanti kalau bisa sholatnya itu satu waktu, jadi begitu duhur semuanya duhur, asar, sehingga nanti benar-benar suasana ibadah Islami ini benar-benar dapat kita tegakkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian sarana pembelajaran yang lain yang nanti termasuk buku, alhamdulillah mulai hari ini 2 hari ini dari Senin, Selasa, Rabu besok itu sarana pembelajaran ya berupa buku paket insya Allah sudah kami bagi. Insya Allah terakhir besok itu nanti mudah-mudahan dengan buku paket yang ada itu nanti akan membantu anak-anak dalam belajar walaupun secara daring, termasuk nanti ada modulnya. Kemudian mungkin ada beberapa buku yang kami susulkan karena memang khususnya buku Ismuba ya Pak Agus ya, itu nanti akan kami susulkan nanti mudah-mudahan setelah Idul Adha, libur Idul Adha itu nanti bisa cepat kita bagikan, karena kami juga harus menghubungi depot dulu, dipercetakan dulu, sehingga kami untuk mempersiapkan perlu waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk program sarpras yang lain yang di samping sarana olahraga, kemudian sarana ibadah dan lain-lain, kami dari Wakasarpras juga nanti akan memperbagi beberapa lampu, kemudian meja kursi yang memang perlu diperbaiki, kemudian menambah beberapa lampu dan sarana pembelajaran yang lain yang memang perlu perbaikan, termasuk lab musik mungkin biar ruang kedap suaranya lebih memberikan nuansa yang lebih enak pada anak-anak yang sedang berada di lab. Kemudian kami juga
wajah depan sekolah kami berikan beberapa tanaman, kemudian juga termasuk perindang. Harapannya nanti anak-anak di saat istirahat maupun di saat berada di lingkungan sekolah itu bernuansa sejuk, dingin, dan terutama udara yang kita hirup itu selalu segar dengan banyaknya pohon-pohon yang besar. Kemudian Bapak Ibu juga kedepannya sekolah juga perlu memikirkan khususnya investasi ke depan agar SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta itu nanti kedepannya kelihatannya lahan kita sudah tidak bisa lagi untuk naik, sehingga kami berdoa mudah-mudahan dalam jangka menengah dan jangka panjang nanti harapannya SMP Muhammadiyah 2 punya lokasi atau unit 2 atau unit 3 dan unit-unit seterusnya yang nantinya SMP Muhammadiyah 2 mudah-mudahan jadi sekolah yang berkembang lebih pesat lagi dan nanti bisa mendidik anak-anak bangsa yang berakhlakul karimah, mencetak pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, itu kira-kira program Sarpras secara umum. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini, kami dari guru, karyawan, dan keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 mengucapkan terima kasih. Semoga niat baik Bapak Ibu, mari semuanya kita dalam rangka mendidik anak-anak itu yang berakhlakul karimah, anak yang cerdas, anak yang beriman dan bertakwa, anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Itu saja dari kami, matur nuwun. Ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pemaparan dari semua wakil kepala urusan kepala sekolah, seperti tadi sudah dari Humas, kemudian tadi sudah dari kesiswaan, kemudian kurikulum, dan juga tadi dari sarana prasarana dan juga PAI. Ya Bapak Ibu sekalian, semoga nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan nanti bisa lewat wali kelas masing-masing. Nah, untuk sementara ini kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang lewat chat box ya. Yang pertama tadi dari Mama Salsabila kelas 7E, izin bertanya, Assalamualaikum Putri. Apakah untuk ekstrakurikuler wajib pilihan desain grafis dan jurnalistik siswa harus punya laptop atau bisa cukup pakai HP saja ya? Tadi Mama Salsabila menyampaikan seperti itu, Bu Tri. Terima kasih Mas Yus untuk pertanyaannya. Untuk kegiatan desain grafis, monggo kita menyesuaikan. Kalau ada laptop ya pakai laptop, kalau tidak ada ya pakai HP saja, menyesuaikan. Kalau nanti pakai HP tidak nyaman berarti harus ikut ya jurnalis begitu. Jadi bisa pakai laptop, bisa memakai HP senyamannya siswa nanti ya Bu Tri. Baik Bu Tri. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Tri, meniko ada pertanyaan dari Mama Pandu kelas 7F ya. Izin bertanya Bu Tri, mohon maaf, untuk celana panjang seragam putra, kantong atau saku hanya samping saja kan, atau ada saku belakang juga Bunda mohon maaf, untuk contoh sudah kami sampaikan bersamaan dengan pembelian seragam begitu. Di sana memang ada dua jenis celana panjang berwarna biru, yang satu digunakan di hari Senin dan hari Rabu, sedangkan yang satunya dipakai di hari Kamis pada saat Pandu Hizbul Waton. Yang untuk hari Senin dan hari Rabu itu sakunya cukup saku samping, maksudnya dalam begitu, sama belakang tapi di dalam.
Sedangkan yang untuk pandu Hizbul Waton itu sakunya berada di kanan kiri, lalu di belakang, di depan juga ada, tetapi di dalam. Mangaten Bun. Selanjutnya Putri ya, Iya. Meniko dari Mama Kansa kelas 7G. Ya. Izin bertanya terkait vaksinasi anak, apakah ada program dari sekolah? Ya. Sementara hari ini belum, kok ini dari MCCC ada kabar bahwa akan dibicarakan beberapa saat nanti di balai kota, begitu. Mungkin nanti Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas bisa menjelaskan lebih lanjut. Mangaten, sementara belum, tapi ke depan insya Allah ada. Oke, baik. Terima kasih Bu Tri. Kemudian satu lagi tadi dari Mama Pandu juga dari kelas 7F. Mohon maaf Bu Vera. Bu Vera sekarang. Oh iya, baik. Ya. Oke. Sudah. Kalau buku Ismuba masih cocok buat tenjeh dengan buku punya kakak 3 tahun yang lalu. Itu yang suruh beli terus itu. Ya. Anu, Oke, ada revisi. Bu Vera sini aja. Ya, untuk sebagai contoh Meniko, kami mewakili Bu Vera. Meniko ada buku pendidikan bahasa Arab yang juga sudah direvisi, ya. Terbitannya dari pimpinan pusat Muhammadiyah seperti itu. Ya, oke, baik. Berarti kalau sampulnya seperti ini masih bisa dipakai lagi. Begitu? Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Fahmi? Oh ya, baiklah Bapak Ibu. Masih ada satu dari ini ayah atau bunda dari Anaura Salsabila ya, kelas 7E, bahwa Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, usul ada tur sekolah yang menceritakan dan memperlihatkan ruangan sekolah, laboratorium UKS serta tata letaknya di sebelah mana, supaya anak-anak baru punya gambaran seperti apa sekolahnya. Mungkin ada anak-anak baru yang belum tahu seluk-beluk dalam sekolah barunya, tapi mungkin agak riwah ya karena keliling sekolah untuk tur. Mungkin tur virtual bisa. Kalau tur beneran. Oh ya, kalau terus sampai kapan? Iya, bisa. Oh, foto kartu pelajar. Jadi bagaimana? Dijawab. Mohon Bapak Ibu untuk tour ya, intinya seperti kemarin waktu simulasi juga ada jalan-jalan ringan. Jadi anak-anak kelas 7 yang sekarang naik kelas 8 itu kemarin juga ada ajang jalan-jalan ringan untuk mengenal ini lab IPA, ini lab komputer 1, lab kom 2, kemudian ini ruang guru, ruang kurikulum, itu kemarin ada Bapak Ibu. Jadi intinya kalau yang dikehendaki ini adalah tour kecil-kecilan ya di tingkat lingkungan sekolah, itu insya Allah nanti segera kami jadwalkan Bapak Ibu. Kan ke depan ini nanti kita masih ada program foto kartu pelajar sebenarnya ya, ada foto kartu pelajar untuk pembuatan kartu pelajar. Mungkin pas kesempatan itu Bapak Ibu, semoga kondisi nanti lebih membaik sehingga pelaksanaan tour di lingkungan sekolah itu akan bisa kami agendakan secepatnya. Tapi kalau tour virtual itu ya tidak apa-apa, segera kami buatkan semacam video aja, ini ruang apa nanti berjalan seperti itu. Atau bahkan bisa dua-duanya Bapak Ibu, insya Allah nanti dalam waktu ke depan kami buatkan tour dua-duanya, bisa tour virtual lewat video dan juga nanti ada tour yang sebenarnya itu pada saat foto kartu pelajar, nanti jadwal bisa ditunggu ya, menyusul begitu. Ya. Begitu, Miss? Baik, dua pertanyaan lagi ya, karena setelah ini kan masih ada breakout room dengan wali kelas masing-masing, karena nanti takutnya nanti nabrak duhur. Sholat duhur nanti bisa mengurangi kenyamanan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan sholat duhur. Jadi ini dua pertanyaan lagi, Ibu Naning. Assalamualaikum Bapak Ibu, dari SAS di area ya, apakah di Muhammadiyah 2 pernah terjadi kasus perundungan terhadap anak didik dan bagaimana solusi teknis untuk mencegahnya? Bullying itu ya.
pembulian ya? Untuk perundungan, perundungan atau kasus bullying ya Bapak Ibu ya, itu sebenarnya programnya BK. Sebenarnya kalau disebut semacam perundungan itu ya, kita untuk melihat itu sebuah perundungan atau tidak sebenarnya kan dari kacamata orang tua yang berbeda-beda. Namun semua ini sudah kami koordinasikan dengan BK. Misalnya suatu ketika kok ada tanda-tanda sebuah perundungan gitu ya, sebuah kejadian perundungan, dari awal kami insya Allah sudah diketahui nanti program BK itu ada guru BK yang setiap saat itu mendampingi putra-putri Bapak Ibu di dalam kelas. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada kejadian-kejadian perundungan itu dari awal sudah bisa diketahui. Biasanya juga begitu Bapak Ibu. Biasanya kalau ini kita tidak ketemu ya, tidak bertemu hanya lewat daring, misalnya kok perundungannya lewat semacam online juga karena tidak ketemu, itu nanti insya Allah secara lebih awal bisa diketahui oleh guru BK, karena setiap saat guru BK selalu juga masuk ke grupnya anak-anak. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi tentang vaksin juga dalam ke depan Bapak Ibu, ini dari program Dinas Pendidikan Dekpora itu juga sudah ada programnya ya Pak Sugi. Ini Pak Sugi sudah masih menunggu di sini Bapak Ibu ya. Itu baru dipersiapkan. Bahkan besok sudah ada persiapan. Sementara kalau dari JSS itu ada tapi secara mandiri Bapak Ibu dan terbatas itu. Untuk yang keseluruhan bagi pelajar ini baru dipersiapkan dari pihak Disdikpora Kota Jakarta dan Dinas Kesehatan baru kerjasama. Nanti kita tunggu beberapa hari ke depan. Begitu Bapak Ibu jawabannya. Baik Bu Naning. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, izin bertanya dari ayah atau bunda Mbak Olive kelas 7E. Untuk seragam perempuan khususnya rok tanpa resleting itu maksudnya bagaimana? Atau cuman maaf koloran saja? Resleting bawah maksudnya? Maksudnya resleting bawah. Mungkin Bunda maaf, barangkali kan ada siswa merasa bahannya segitu, kurang bisa membuka begitu nggih, terus bawahnya dikasih resleting, itu yang tidak boleh. Begitu Bun. Jadi resleting bawah nggih Putri, resleting bawah bisa dibuka ke atas. Kalau gitu. atas sudah ada contohnya. Iya. Kalau resleting atas harus ada ya, harus ada resleting atasnya, nanti nggak bisa masuk gitu. Yang dimaksud resleting yang dilarang ini adalah resleting yang di bawah gitu ya, yang di bawah mata kaki bisa dibuka ke atas, sehingga mungkin anak-anak itu kalau biar bisa jangkah lebih lebar itu kan dibuka resletingnya jadi lebar gitu, nanti kalau pas di sekolah ditutup lagi, itu kan ada model yang seperti itu yang tidak gitu, boleh. yang tidak boleh yang seperti itu. Kalau resleting atas memang wajib ada, nanti kalau nggak ada malah bingung yang mau masuk gimana. Baik, baiklah, berarti sudah nggak Bu Naning, Bu Tri, terima kasih sekali. Kemudian kami juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan banyak pertanyaan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa disampaikan melalui wali kelas masing-masing nanti pada saat breakout room. Baiklah, saya rasa sudah waktunya. Oh begitu, jadi mohon bantuan untuk Bapak Ibu untuk merename kelas masing-masing ya. Nama. Ya, dengan formatnya kelas kemudian nama siswa. Nah itu nanti akan memudahkan kami sebagai operator untuk memasukkan Bapak Ibu sekalian ke dalam breakout room Zoom ya. Jadi nanti biar lebih cepat lagi kami bisa untuk segera segera Bapak Ibu bertemu dengan wali kelas masing-masing. Nanti juga mohon kerjasamanya seperti itu. Kelas dan nama kelas. Ya. Nama titik tentang masuk itu tatap muka. Baik. Diingatkan lagi bagi Bapak Ibu orang tua wali siswa sekalian bahwa ada screening tatap muka melalui Bitly yang sudah di-share wali kelas masing-masing. Mohon untuk segera diisi ya. Paling lambat nanti pukul 3 sore ya. Begitu. Baiklah, mungkin sudah menuju ke penghujung acara nggih Bu Naning, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwasanya terima kasih kami ucapkan atas atensi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti rangkaian acara pada pagi sampai menjelang duhur hari ini. Kemudian kami juga mohon maaf jika dalam penyampaian kami atau membawakan acara pada pagi sampai siang hari ini ada kesalahan.
Baiklah, kemudian untuk selanjutnya akan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat dan juga semangat ya. Jaga imun jangan lupa. Kami serahkan ke wali kelas masing-masing.